dari mana? Sebelum dari observasi. Nah, di observasi itu kan melaporkan ini ya, pencatatan hasil-hasil pengamatan ya. Nah, kalau di sana kan bahannya, di sini tuh istilahnya tuh dapurnya, jadi yang memasak. Jadi di sini ini memperkirakan berdasarkan hasil-hasil data maupun model. Nah, perakiraan yang kita buat itu ada dua. Yang pertama untuk publik. Perakiraan untuk publik itu biasanya 24 jam hingga 7 hari ke depan. Biasanya kita share itu selalu 24 jam, jadi kita perbarui. Setiap 24 jam itu kita perbarui. Dia ada kondisi cuaca, suhu udara, perakiraan kelembapan udara, dan perakiraan arah dan kecepatan angin. Nah, selain itu kita juga melayani untuk kondisi cuaca di wilayah perairan Provinsi Riau. Kan Riau masih ada perairannya ya di bagian timurnya. Itu kita juga memberikan pelayanan untuk meteorologi maritim, itu termasuk arah arus maupun tinggi gelombang. Selain itu, karena kita juga sebagai penanggung jawab meteorologi penerbangan, kita juga memberikan perakiraan cuaca untuk wilayah bandara. Jadi perakiraan cuaca untuk satu wilayah Provinsi Riau dengan wilayah bandara itu berbeda. Selain untuk perakiraan, kita juga membuat peringatan bandara apabila ada kondisi cuaca buruk. Terus kita juga mengirimkan flight log atau dokumen penerbangan, itu biasanya dipakai, kita kirim ke maskapai, biasanya digunakan untuk pilot sebagai acuan kondisi cuaca selama rute penerbangan. Flight log. Nah, kita juga memberikan peringatan dini apabila terjadi hujan lebat, angin kencang maupun petir, biasanya itu kita share juga, dan itu untuk bahan pertimbangan mitigasi. Misalkan itu bisa menyebabkan banjir ataupun longsor. Nah, selain itu kita juga ada penginderaan jarak jauh. Yang bisa dilihat di sini, ini namanya radar cuaca. Jadi dia basicnya menangkap feedback dari beam yang dia pancarkan. Kemudian kembali lagi untuk mengetahui objek apa yang ada di atmosfer. Semakin padatnya objek, maka semakin banyak informasi yang ditangkap oleh si radar. Seperti ini, kalau awan itu kan semakin besar dan tinggi itu kan dia mengandung banyak uap air dan juga es. Nah, biasanya kalau dia udah seperti itu, makanya yang ditangkap radar ini seperti ini, merah, kuning, kadang sampai ungu. Jadi dia bisa diindikasikan di daerah tersebut terjadi hujan. Seperti ini, daerah Kampar. Terus selain radar, kita juga penginderaan jauh dengan satelit. Satelit cuaca yang biasa kita gunakan sehari-hari untuk diseminasi ke publik itu Himawari 8. Konsepnya sama, hanya saja kalau radar itu kan dia ada di tanah dan dia memancarkan sendiri beamnya. Tapi kalau satelit cuaca dia ada di atas, sifatnya geostasioner. Kemudian dia menangkap dari suhu, dari lepasan emisi dari objek. Jadi misal matahari itu kan memancarkan panas, ditangkap sama objek, disimpan, kemudian dilepaskan kembali panasnya. Nah, itu yang ditangkap satelit. Semakin dingin mengindikasikan objek-objek tersebut itu berada di titik-titik yang cukup tinggi. Jadi kalau tadi ini berdasarkan feedback balik, kalau ini berdasarkan suhu udara. Gitu. Jadi di sini kalau misalkan awan-awan yang seperti ini, yang orange sampai merah, ini ada siklon, ini siklon Charlotte namanya. Ini biasanya ini awan-awannya ini hujan lebat. Ini biasanya yang kayak gini. Nah, selain itu petir melalui lightning detector. Nah, ini untuk mengetahui sebaran dan kejadian petir. Nah, ini yang sekarang nih, yang real time. Ini kan terkonsentrasinya di wilayah sini ya. Coba tadi bandingkan sama radar, juga merahnya di daerah situ kan? Ya, jadi dia diindikasikan kemungkinan di daerah situ itu terkonsentrasi kejadian-kejadian petir saat ini.
Nah, ini kan kantor ini bertanggung jawab untuk memberikan informasi cuaca baik publik maupun meteorologi penerbangan. Nah, kan BMKG ini ada 3, meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Kalau klimatologi itu kan iklim, geofisika, gempa bumi dan tsunami, dan tanda waktu. Nah, geofisika sendiri biasanya itu diletakkan di daerah-daerah yang cukup sering terjadi gempa. Di Riau ini kan kita merasakan gempa, tapi pusat itu tuh jarang banget ada di wilayah kita. Biasanya kita merasakan gempa itu kan dari Sumatera Barat, Sumatera Utara. Hanya saja karena kita juga merasakan, makanya kantor ini juga dimandatori untuk menyebarkan informasi terjadinya gempa apabila itu terjadi di wilayah provinsi Riau. Kayak yang di sini. Nah, ini sistem untuk kita mengetahui gempa. Jadi setelah gempa terjadi, parameternya dianalisis di pusat, kemudian disebarkan lewat sini. Jadi kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat apabila terjadi gempa di daerah yang dirasakan juga di daerah provinsi Riau. Kayak kemarin yang gempa Padang, itu kan provinsi Riau kan sampai Dumai itu juga merasakan kan. Nah, itu dia 3-5 menit setelah gempa, parameternya itu biasanya keluar. Berapa kekuatannya, kemudian waktu terjadinya, lokasinya di mana, kedalaman gempanya itu di berapa. Ada yang mau ditanyakan? Termasuk tsunami. Kalau tsunami biasanya kalau pusat sudah mengeluarkan parameter, biasanya nanti dikasih tahu informasi di bawahnya apakah dia berpotensi tsunami atau enggak. Biasanya di sini kalau berpotensi tsunami dia ada keterangannya, berpotensi tsunami untuk diteruskan ke masyarakat. Ini kan gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat. Biasanya kalau potensi tsunami dia ada tulisannya. Cuman dia ada beberapa parameter yang baru dia keluar kalau itu tsunami. Ada bintang ini yang gempa baru terjadi. Cuman ini udah 1 jam yang lalu. Ini 1 jam yang lalu di wilayah Nusa Tenggara ya, Nusa Tenggara Timur. Besar gempa. 3,3. Enggak, cukup besar sih. Ini kalau orang beraktivitas dia nggak berasa. Biasanya 3,3 itu beraktivitas dia nggak berasa.